Yesus memberkati semua saudara. Haleluya. Haleluya. Pujilah nama Tuhan, pujilah nama Tuhan. Baik saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, mari kita akan mengucapkan salam kita yang khas. Angkatlah tangan saudara dan buatlah gunting kita, saudara. Ya, ini saudaraku, ya, bukan gunting sembarang gunting, ya. Kita putuskan hubungan, semua hubungan dengan juru selamat di masa pandemi. 1, 2, 3. Salam putus hubungan dengan juru selamat di masa pandemi. Tepuk tangan bagi satu-satunya juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Pujilah Tuhan. Baik saudara-saudara, pujilah Tuhan. Haleluya. Nah, saudara-saudara, hari ini adalah kebaktian minggu kita. Yang selama saya melayani, saudara juga melayani Tuhan, kita kebaktian. Sejak pertama kali Pulau Bali, ya, waktu pertama kali Bapak dan Ibu Gembala senior kita memulai kebaktian di Pulau Bali. Nah, saudara-saudara, itu kalau tidak salah di tahun 1998 mungkin atau 99 itu, ya. Dan inilah dia untuk pertama kalinya kita beribadah tidak dengan tubuh jasmani daripada Ibu Gembala senior kita. Tapi itu bukan kabar buruk, itu kabar baik dan kabar kebenangan. Haleluya. Karena pahlawan iman kita, pemimpin kita, teladan kita sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga, penuh dengan kemenangan. Haleluya, 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 saudara-saudara. Mengapa saudara demikian? Karena kita tahu bersama-sama kita ada di akhir zaman, saudara-saudara. Nah, saudara, kan untuk itu saya sangat-sangat bersemangat untuk memberitakan firman Tuhan pada hari ini, di mana pada minggu kemarin saudara melihat, ya, memang ada kesedihan. Kita semua bersedih, berpisah sementara dengan ibu kita. Kenapa kita sampai mencucurkan air mata? Karena kita terkenang kepada betapa luar biasanya Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya, mengaruniakan keselamatan buat kita semuanya. Dan sudah ibu kita sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kita mengingat kenangan-kenangan yang indah bersama Ibu Gembala kita. Haleluya. Saudara, baik, nanti mungkin ada waktunya bagi kesaksian-kesaksian dan kesan dan pesan. Karena firman Tuhan berkata, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Haleluya. Amin, saudaraku. Ya. Saudara lihat kemarin saya juga ketika melayani ibadah penghiburan, apalagi ibadah penutupan peti dan juga penguburan. Saudara, saya berkhotbah dengan sangat bangga, saudara-saudara, ya. Amin. Saudara, mungkin saya tidak tahu bagaimana orang hamba Tuhan lainnya berkhotbah di kuburan, tapi saya berkhotbah dengan sangat bangga di depan daripada jenazah tubuh yang tentu saja hanyalah pakaian, ya. Ibu Gembala kita sudah sampai di surga dengan penuh dengan kemenangan, saudara-saudara. Ya, sesuatu yang tidak biasa yang sedang terjadi di akhir zaman. Namun Ibu Gembala kita menunjukkan sebuah kemenangan yang dahsyat, saudaraku, ya. Sebuah kekuatan yang luar biasa, ya, oleh karena pertolongan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Mari saya akan ajak langsung kita buka ayat dari, yaitu sebuah ayat, yaitu dalam Wahyu pasal ke-15. Wahyu pasal 15. Haleluya. Oh, haleluya. Nyanyian mereka yang menang, ya. Wahyu 15. Mari kita lihat pada ayat yang kedua. Saudara-saudara, karena kita semua sudah tahu bersama bahwa kita, hari-hari kita sekarang inilah yang disebut sebagai hari-hari di akhir zaman. Mari saudaraku, ya, kita akan melihat, diusahakan supaya bagus, ya. Oh iya, diusahakan yang bagus, ya. Diusahakan yang bagus semuanya. Saya percaya pasti bagus, ya. Baik, mari kita baca
saudara-saudara, yaitu ayatnya yang ke-15, pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang keempat. 1, 2, 3, nyanyian mereka yang menang. Terus, dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dengar dulu, ini belum terjadi, ya. Ini belum terjadi. Ini adalah cawan murka Tuhan, 7 cawan murka Tuhan. Ini terjadi nanti setelah pengangkatan terjadi. Namun akan kita lihat ada kumpulan orang-orang yang menang. Inilah dia garis finish yang harus kita lihat dari sejak sekarang ini. Saya sudah melihatnya dari sejak tahun 2020. Makanya kita terus menjalani perjuangan kita dengan penuh keberanian dan penuh sukacita dan penuh dengan pengharapan. Dan saudara, Tuhan sudah memimpin dan menuntun kita sampai sekarang. Itu garis finish harus bisa dilihat dari sekarang. Jangan terlambat. Ada haleluya. Sekarang kita lihat garis finishnya di mana? Ayat 2, 1, 2, 3. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah yang maha kuasa, adil dan benar segala jalanmu ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Haleluya. Pada akhirnya nanti berkumpul di sana, di seberang lautan kaca itu, orang-orang yang telah menang, yang mengalahkan, dikatakan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Ada haleluya. Saudara-saudara, kita ingat ayatnya jelas tertulis binatang itu, ya, kemudian patungnya, sistem binatang buas itu. Patung itu image dalam bahasa Yunani-nya diambil kata ikon, image. Saudara, tidak ada ikon yang minta disembah, tapi ada. Saya sudah pernah beritahu kepada saudara, ya, World Forum itu, dia berkata, ya, you will own nothing but you will be happy. You will happy. Sama seperti kita, seperti piaraan, yaitu anjing. Anjing di rumah kita, piaraan kita, dia nggak punya apa-apa tapi dia happy. Makanya penyembahan itu sering disebut sebagai, dalam bahasa Yunani-nya, proskuneo. Proskuneo gambarannya sama seperti anjing yang menjilat tangan tuannya. You own nothing but you will be happy. Ya, kita memang hanya demikian. Di akhir zaman ini kita tidak mau menjilat kepada penguasa dunia ini. Kita tidak mau menyembah kepada Firaun dunia ini, binatang itu dengan sistemnya. Tidak, kita hanya mau mengabdi kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Ya Tuhan, kamilah hamba-hambamu, kami bahagia bersama denganmu. Haleluya, saudara. Ya, saudara-saudara. Dan dikatakan, dan juga bilangan namanya.
Kita sudah tahu dari kitab 2 Tesalonika pasal 2 ayat 7 sampai 8 yang berkata, mari kita baca di situ. 2 Tesalonika 2 ayat 7 sampai 8. Di situ dikatakan, karena secara rahasia, secara tipu daya, tidak dengan nyata-nyata, tapi dengan muslihat. Saudara-saudara, apakah yang terjadi? Secara muslihat kedurhakaan telah mulai bekerja. Sistem binatang buas itu, saudara, tanda binatang itu sudah mulai bekerja, tetapi bukan dengan nyata-nyata. Sudah dicatat di Alkitab kita. Haleluya, saudaraku. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan, saudara, itu sudah mulai bekerja, saudara. Tapi dia secara rahasia, ya, dengan tipu muslihat. Karena kita tidak boleh lupa, musuh kita bukan Bapa terus terang. Musuh kita adalah iblis. Dia adalah, dalam Yohanes 8 ayat 44, iblis dia adalah pendusta dan bapa segala dusta, bapa tipu daya. Dia bekerja dengan dusta, dengan tipu daya, dengan tipu muslihat, termasuk saudara dengan kedurhakaannya. Si pendurhaka itu yang berusaha menyesatkan kita mengenal di Alkitab kita yang akan datang, dikatakan di akhir zaman ini, yaitu sebuah tanda binatang yang menyesatkan semua bangsa. Tapi yang mula-mula dia datang bukan dengan terus terang, dia datang dengan tipu muslihat. Saudara, di ayat ini lanjut dijelaskan, tapi sekarang masih ada yang menahan. Siapakah yang menahannya? Ialah Roh Kudus yang bekerja di seluruh dunia ini. Dialah Roh Kudus yang menahan daripada pekerjaan pendurhaka ini, sehingga dia tidak bisa terus terang. Dia bekerja dengan rahasia. Tipu dayanya sama waktu dia menipu Hawa. Dia tipu Hawa, saudara. Hawa jatuh, Adam pun jatuh, dia kena tipu daripada ular. Tapi mereka tidak menyadarinya, sampai kemudian ketika Tuhan datang mencari mereka, baru mereka menyadari keadaan mereka sudah jatuh dalam keadaan dosa. Nah, semua sudah menjadi sangat terlambat. Dan itu sebabnya, saudara, mereka dibuang dari Taman Eden. Saudara-saudara dikasih Tuhan, dari situlah, saudara dikasih Tuhan, dimulai karya keselamatan dalam Tuhan Yesus, agar supaya manusia tidak terhilang selama-lamanya, tapi supaya manusia bisa kembali kepada Tuhan lewat pengorbanan Tuhan Yesus yang besar, yang mencurahkan seluruh kehidupannya, darahnya. Tuhan Yesus Kristus, ada haleluya, saudara. Untuk menciptakan matahari, dia hanya berkata, jadilah benda-benda di langit, benda-benda penerang, carilah bulan dan bintang. Tapi untuk supaya kita selamat, Tuhan Yesus harus berkorban segala-galanya. Betapa besar pengorbanan Tuhan Yesus. Nah, rupanya di akhir zaman, penyesatan yang demikian terjadi lagi secara rahasia. Ditulis di sini, dia tidak bisa menyatakan dirinya karena masih ditahan oleh Roh Kudus. Ayat selanjutnya dikatakan kalimat selanjutnya, kalau yang menahannya itu telah disingkirkan. Ini dipakai kata ekneso genetai, diambil dari dalam keluar, diambil dari tengah-tengah keluar. Yang menahannya itu Roh Kudus, itu sudah diambil dari dalam dunia ini keluar, diambil dari tengah-tengah dunia ini keluar dari dunia ini. Dan Roh Kudus kita tahu, dia berdiam di dalam baitnya. Saya mau tanya di sini, siapa di sini bait Roh Kudus? Angkatlah tangan, saudara. Dan Roh Kudus waktu dia diambil dia bawa kita semuanya. Haleluya, saudara. Dia bawa rumahnya. Makanya dikatakan, tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, tempat kediaman Allah di bumi ini. Ada haleluya, saudaraku. Makanya kita menjaga tubuh kita. Kita jaga baik Roh Kudus, saudara-saudaraku, ya. Karena ini sangat-sangat penting di akhir zaman, saudara. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, pada waktu terjadi pengangkatan, Tuhan Yesus datang di awan-awan.
Roh Kudus mengangkat 5 gadis yang bijaksana menyongsong Tuhan di angkasa. Pertama-tama yang sudah mati dahulu yang di dalam Tuhan, yang masuk dalam 5 gadis bijaksana, seperti ibu gembala kita, kuburnya akan terbuka. Banyak kubur akan meledak pada waktu itu, saudara. Keluar, saudaraku. Tapi tidak semua, hanya yang memang layak untuk menyambut hari kedatangan Tuhan. Ada haleluya. Lalu kita yang masih hidup juga seketika diubahkan dan kita bersama-sama menyongsong Tuhan di angkasa. Itu dia. Pada waktu ya yang menahannya itu telah mesogeretai, pada waktu itulah si pendurhaka Antikristus itu baru akan menyatakan dirinya. Amin, saudara. Amin. Ini urut-urutannya sangat jelas, saudara-saudara ya. Jadi saudaraku, lalu dikatakan tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali pada waktu nanti kedatangannya dalam perang Harmagedon. Ya, karena memang setelah pengangkatan terjadi, dia menyatakan dirinya dengan terus terang. Tanda binatangnya akan dipaksakan dengan terus terang, dan bumi dalam pemerintahan Antikristus 1 kali masa, 2 kali masa, setengah kali masa. Ada haleluya. Pada waktu itu bumi tanpa Tuhan, Roh Kudus sudah diangkat, mengklaim Yesus Kristus sudah diangkat. Yang tertinggal adalah 5 gadis yang bodoh, dan juga dunia ini yang dikuasai oleh Antikristus. Di situ baru nyata-nyata 666 sudah tidak lagi dengan tipu daya. Banyak orang akan kaget, orang-orang yang ketinggalan akan kaget. Kenapa kami ketinggalan? Dan menyadari ternyata sudah masuk lewat tipu muslihat. Secara rahasia sudah terkena dan tidak pernah membereskan ketika masih ada waktu. Itu sebabnya saudara-saudara, kita sungguh-sungguh di akhir zaman ini tidak menyia-nyiakan waktu kita. Ada haleluya. Itu sebabnya ibu gembala kita pulang dengan penuh kemenangan. Ibu gembala kita tidak menerima yaitu penyesatan yang tanda binatang yang beredar secara rahasia itu yang ada di akhir zaman. Karena ternyata kita melihat di dalam Alkitab kita sudah dituliskan 2000 tahun yang lalu. Bahkan saya melihat salah satu ayat yang dipakai untuk menolong gereja sudah ditulis bahkan lebih dari 2000 tahun, yaitu pada zaman Daniel hidup 2500 tahun yang lalu, 500 tahun sebelum Tuhan Yesus datang, sudah ditulis dalam Daniel 12 ayat 7. Pada akhir zaman, judulnya akhir zaman, Daniel menulis pada akhir zaman sampai berakhirnya masa perusak bangsa yang kudus. Wow. Jadi saudara, sebenarnya ini berita peringatan sudah sangat lama sekali, jauh sebelum Tuhan Yesus Kristus datang, jauh sebelum Yohanes menulis kitab Wahyu. Nah, kita melihat di akhir zaman ternyata Wahyu 18 ayat 23 ada penyesatan oleh Babel besar yang ada di akhir zaman. Rupa-rupanya roh kegelapan ini ya bekerja secara rahasia, menyebarkan tanda binatangnya. Karena Antikristus belum bisa nyata-nyata, dia pakai roh jahat yang ada di akhir zaman yang disebut sebagai Babel besar, the Great Babylon. Dari mana tahu Pak Pendeta? Ya sudah saya khotbahkan Wahyu 18 ayat 23. Itulah dia senjata rahasianya, ditulis di situ. Dan oleh apa? Parmakeamu semua bangsa disesatkan. Parmakea adalah akar kata dari farmasi. Jadi ada barang farmasi yang menyesatkan di akhir zaman, dan itu saudaraku sudah beredar. Kenapa dia menyesatkan? Ya kembali lagi, yang menyesatkan di akhir zaman dia tanda binatang, dan tanda binatang itu ada dalam Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Anak Tuhan di akhir zaman itu harus hafal ayat-ayat ini. Haleluya saudaraku. Di luar sana khotbahnya gini saudaraku, bagaimana menjadi gereja yang berhasil, anak Tuhan diberkati, bagaimana di akhir zaman bisnis yang sesuai dengan digital, gitu di luar khotbahnya. Di sini tidak ada yang begitu. Haleluya saudara. Haleluya saudara. Kita semua harus hafal ayat-ayatnya. Bagaimana kita mau bisa bertemu dengan musuh lalu berkata, oh iya, kami di sini bisnis digital diberkati.
Musuhnya datang dengan tanda binatang, langsung masuk dalam darah saudara. Gimana itu? Makanya kita beda. Haleluya saudara. Kita selalu berkata hati-hati penyesatan Parmakea. Udah 5 tahun khotbahnya. Sebelum dia beredar, saya sudah berkhotbah di radio di Bali nih. Kita ada di radio di Samarinda ada, Bandar Lampung ada, Tangerang ada. Haleluya saudara. Di mana-mana. Saudara, dan waktu saya setiap kali saya berkhotbah, saya berdoa dan Bapak dan Ibu gembalakan ke kita. Saudara, kita tidak menerima apa yang menyesatkan yang masuk dalam darah. Ya, itu dia lewat barang farmasi. Kenapa dia pakai itu ya? Karena memang itu yang dia bisa masukkan. Makanya dalam buku King James, tanda binatang itu dikatakan, and the mark of the beast in, bukan on, in thy right hand and in thy forehead. Di dalam saudara, yang masuk dalam darah lewat barang farmasi. Oh saudara-saudara, haleluya saudaraku. Ya, itu saudaraku dikatakan besar atau kecil, merdeka atau hamba, kaya atau miskin, tidak bisa jual, tidak bisa beli kalau tidak menerima tanda binatang. Itu yang lengket sama barang farmasi itu di akhir zaman. Itulah yang masuk dan dicatat di Alkitab. Dia sesatkan semua bangsa. Tapi ternyata 500 tahun sebelum Yohanes menulis itu, 600 tahun mungkin sudah ditulis. Tapi sebenarnya dia mengincar bangsa yang kudus atau gereja. Sampai berakhirnya masa perusak bangsa yang kudus, Daniel 12 ayat 7. Ternyata dia mengincar gereja, dan kita lihat khususnya di Konoha. Saya melihat gereja-gereja di Afrika, bahkan gereja-gereja di India. Perhatikan, India luar biasa. Hamba-hamba Tuhan yang khotbah itu gak boleh kena sama begitu. Kalau jemaatnya masih kena, memang jemaatnya yang bandel. Afrika juga begitu. Gitu. Gak tahu di Konoha, gak tahu entah apa gitu loh. Saya nggak mau nyanyi, tapi entah apa yang merasuki daripada pendeta-pendeta yang ada di Indonesia ini. Suruh jemaatnya terima. Mengerikan saudara-saudara. Dan sampai hari ini nggak mau bahas. Adalah yang namanya Gideon, itu adalah yang namanya Stefanus, adalah yang namanya Ezra, kan ada yang namanya Ezra kan? Ya, ada yang namanya Filipus. Ya beruntung yang nggak pakai nama-nama Alkitab, beruntung lolos saudara. Haleluya saudara. Ya, saya sebut nama-nama di Alkitab kok. Ada yang namanya Nehemia, ada yang namanya pakai nama lagi Elisa, gitu ya, gitu. Apalagi saudara-saudara belum pernah kedengaran ya pembahasannya, pertobatannya. Saudara-saudara, inilah akhir zaman yang sedang kita jalani itu. Oleh karena itu saudara-saudara, dikatakan mengincar gereja, dan ternyata dia dapat. Apa yang terjadi saudara? Wahyu 17 ayat 5-6. Roh jahat Babel besar itu yang dipakai memang untuk pekerjaan pendurhaka itu secara rahasia, secara tipu daya. Dan Wahyu 18 ayat 23, oleh Parmakeamu semua bangsa disesatkan. Satu kalimat di atasnya begini, pedagang-pedagangmu, pembesar-pembesar di bumi. Yang dagang barang Parmakea ini saudara, bukan toke jeruk dari kapal jahe, bukan toke emas dari beras tagi, bukan apa lagi, toke apa lagi saudara? Bukan, pembesar-pembesar di bumi. Yang dagang ini saudara, Pilgetes dari Brebes. Ada haleluya saudara. Itu dagangannya saudara.
Kemarin dia mau dagangan lagi, hantu virus katanya dia gitu. Mau dagangan hantu virus, biarin aja. Ya. Saudara, di mana-mana saya lihat kalau berita tentang hantu virus, bukan hanya di Bali orang nggak mau. Di Indonesia saya baca semua nggak ada yang mau. Ada haleluya saudaraku. Ya. Apalagi ya itu dulu pendahulunya ya, saudara. Barang yang menyesatkan itu A, terus Stra, terus Z, terus Neka. Waduh, itu banyak itu yang namanya Gideon, itu mungkin udah terima 2 kali 3 kali. Pendeta Stefanus terima 2 kali 3 kali tuh. Siapa lagi? Pendeta Elisa itu mungkin 2 kali 3 kali tuh. A, Stra, Z, Neka bahasa Latin, translate ke bahasa Inggris. Keluar translationnya, begini bunyinya: a road to death. Gimana Pak Pendeta kok terima a road to death dalam darahnya? Begitulah, karena pendetanya ini entah kenapa, entah apa yang begitu saudara. Begitu aja sampai di situ. Haleluya saudara. Ya, sudah, saya nggak ngajak saudara untuk ikut-ikutan ngomong sama saya. Haleluya. Biar Pak Pendeta aja bilang, entah apa yang begitu. Kok bisa sesuatu tipu daya setan? Waduh, tapi kalau sudah bicara soal rohani, KKR nomor 1. Kalau boleh jujur, harusnya bilang gini: kami KKR bersama dengan A, Sra, apa lagi? Z, Neka. Sudah 2 kali 3 kali. Kalau nggak terima 3 kali nggak boleh datang gereja. Dulu kan gitu. Artinya jalan menuju kematian. Di mana akal sehat yang dikasih Tuhan Yesus? Oh haleluya. Di mana saudara? Oh, sebarkan khotbah saya ini saudaraku. Ya, saya saudaraku berkhotbah dengan lantang di kuburan. Oh, saudara, dengan penuh kemenangan, betapa bangganya saya berkhotbah. Saya mengantarkan ibu gembala kita. Betapa bangganya saya khotbah di sana sebagai hamba Tuhan di akhir zaman. Saudara, kita, saudara, barisan kita berkata nehi, tidak, no, pada barang tersebut. Ada haleluya saudara. Walaupun ada anak Tuhan sudah pernah kena, sudah lama bertobat, sudah lama sekali. Dan itu saudara sangat-sangat berbahaya. Ya, itu sangat-sangat berbahaya. Alkitab berkata, pedagangnya pembesar-pembesar di bumi. Jelas sekali. Ya, makanya tidak ada pembahasan di Konoha. Karena semuanya, ya, yang nggak mau bertobat itu saudara, ya, semuanya pakai jas, semuanya semakin memperbesar pelayanannya supaya nggak kelihatan itu saudaraku. Haleluya saudara, nggak usah dibahas yang itu saudara. Tapi tahukah saudara, itu barang sangat mengerikan. Itulah saudaraku yang dikasih Tuhan yang sangat berbahaya. Wahyu 17 ayat 5-6 dikatakan, aku melihat perempuan itu, di dahinya ditulis Babel besar. Inilah dia yang dipakai di akhir zaman untuk menyesatkan semua bangsa, mengincar bangsa yang kudus. Dan dikatakan dia memegang cawat emas percabulannya dan semua hawa nafsu dan percabulannya, kenajisannya. Dan ditulis di situ, dan dia mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Loh saudara, ini orang-orang kudus, ini jemaat. Ini jemaat saudara, korban daripada pendeta yang tidak mengenali zaman. Jemaat tahu apa? Saudara, jemaat kan menurut apa kata pendetanya. Dasar pendeta yang entah apa, yang dia gitu loh. Ya suruh semuanya terima. Nah, mabuklah saudara project ini dengan darah orang-orang kudus dan saksi-saksi Yesus yang tadi, yang namanya Gideon, yang namanya Stefanus, yang namanya Nehemia, yang namanya Elisa dan teman-temannya. Itu yang gak mau bertobat sampai hari ini.
bertobatnya diam-diam. Dengar ya ayat-ayat yang saya bawakan, betul. Gak mau bilang sama jemaatnya, selamatkan diri masing-masing. Saudaraku yang begitu ketemu sama saya absen namanya saudara. Haleluya saudaraku. Haleluya saudara-saudaraku. Supaya saudara jemaat Tuhan tahu, saudara harus urus ini dengan sungguh-sungguh. Dia gak mau urus, gak mau bicarakan, jalan ke surga gak lewat depan rumah pendeta yang namanya kayak gitu, yang kena road to death 2 kali 3 kali gak bertobat. Saudara, dengan saya kasih tahu, jalan keselamatan gak lewat depan rumahnya, gak lewat pelang gerejanya. Jalan keselamatan saudara dan saya hanya lewat pengorbanan Tuhan Yesus, dan hanya lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah diberikan 2500 tahun yang lalu. Daniel menulis, entah apa yang kena sama hamba-hamba Tuhan di Konoha ini, semuanya lolos, lupa sakala. Haleluya saudaraku, lupa sakala. Sekarang pun bertobat, ya, bertobat malu-malu kut. Saudara yang bilang, haleluya saudaraku, Pak Pendeta bilang bertobat malu-malu kut. Ya jin ya saudara bilang. Saudara, mana ada di Alkitab? Marilah kita bertobat dengan malu-malu kucing. Mana ada? Koyakkanlah hatimu, kata Alkitab. Haleluya saudara. Jangan koyakkan jubahmu, koyakkan hatimu. Datanglah dengan kata-kata penyesalan, katakanlah, berserulah, ampuni kami, kami sudah berdosa. Mana pernah dengar kayak gitu? Yang ada bertobat malu-malu kucing. Haleluya saudaraku. Oh saudara pikir saudara bisa berhadapan dengan firman Tuhan dengan begitu? Oh kita atur. Bisa kalau saudara saja semua dengan teman-teman saudara. Saudara ketemu dengan kami, orang-orang seperti kami, oh nggak bisa saudara. Saudara pikir kami ini hanya memberitakan firman Tuhan, bukan cari penerimaan manusia, bukan cari saya Pak Pendeta, enggak. Sama semua saudara deh itu semuanya. Kami hanya mau, hey ini bahaya, selamatkan suamimu. Kalau engkau sudah selamat ya, suamimu selamatkan, istrimu selamatkan, anak-anakmu, seisi rumahmu selamatkan. Bawalah sama Tuhan Yesus dengan pertobatan. Yang ngerti katakan haleluya. Iya saudaraku, ini bekerja dengan tipu daya, tipu muslihat. Sudah dicatat bahkan sebelum Tuhan Yesus datang, 500 tahun sebelumnya ditulis sama Daniel. Di akhir zaman, a holy nation, bangsa yang kudus kena rusak. Dia ini tadi yang merusak. Makanya dia mampu oleh darah orang-orang kudus. Kenapa? Karena darah orang kudus sangat berharga. Darah saksi Yesus sangat berharga. Kenapa? Bukan karena mereka hebat, bukan karena mereka baik. Yaitu yang namanya Gideon, yang namanya Stefanus, yang gak pernah kedengaran pertobatannya, yang namanya Elisa, yang namanya Nehemia, dan teman-temannya. Banyak kok, Titus, apa lagi? Titus, Timotius, Yakobus, Ezra, begitu banyak nih. Alkitab tidak banyak nama-nama. Ada haleluya saudara. Yang namanya Markus. Saudara, kita ini di dunia, apalagi di akhir zaman, hanya mau ketemu Tuhan Yesus, dia sudah mau datang saudara. Ada haleluya. Mesti diurus sungguh-sungguh. Bukan karena mereka baik, bukan karena kita baik, bukan, tapi karena darah Yesus sudah membeli kita. Makanya saudara, yang membuat mahal itu karena darah Yesus sama orang kudus, karena darah Yesus sama saksi Yesus. Karena darah Yesus itu diberikan bukan mudah. Matahari diciptakan, matahari, bulan, bintang jadi. Tapi untuk menyelamatkan kita, menguduskan kita, Tuhan Yesus harus menderita sampai mati.
Di situ saudara, ada haleluya. Nah, inilah dia sudah terjadi. Saudara, di akhir zaman ini saya semakin bersemangat saudara khotbah di minggu pertama ini setelah Ibu Gembala kita di surga. Kenapa saudara? Karena saya melihat ya kebenaran yang sedang terjadi, kenyataan yang jauh lebih nyata dari semuanya. Karena saya ini hamba Tuhan yang mengkhotbahkan hal-hal ini, beberapa hal-hal supranatural kami alami karena kami yang mengkhotbahkannya. Ada haleluya saudaraku, ada haleluya ya. Nah saudara-saudara dikasih Tuhan. Nah saudara, jadi saudara, inilah dia kemenangan dari Ibu Gembala kita. Sekarang saudara, saya bagikan ya kisah misionaris yang pulang Afrika. Waduh, nggak ada yang sambut. Tapi waktu Theodore Roosevelt, Presiden Amerika, saudara, merapat di pelabuhan yang sama, saudara, turun disambut dengan drum band dan penghormatan semua. Dua misionaris suami istri berkata, nggak ada yang sambut kita sudah kasih hidup kita di Afrika. Ini Pak Presiden pulang dari berburu di Afrika, safari. Luar biasa sambutannya. Agak sedikit kecewa Bapak misionaris ini. Lalu Tuhan bilang sama dia, kamu belum pulang anakku. Ada haleluya saudara. Oh saudaraku, jangan heran saudara, di akhir zaman ini semua dipoles. Yang ini gak usah dibahas. Maka saudara akan melihat dunia menyambut semua orang-orang yang begini, yang gak pernah bertobat. Dunia. Tapi saudara, sambutan buat anak Tuhan yang menang, yang bertobat, lari, bertobat dari sudah begitu gini. Saudara, kita belum pulang. Yang pulang kemarin ibu kita. Haleluya saudara. Waktu Ibu Gembala kita ini pulang, waduh, saya membayangkan sorai yang menyambut kepulangan dia. Ada haleluya. Itu yang membuat juga kami di rumah juga bersemangat. Saya juga sangat-sangat bersemangat. Kenapa? Melihat kemenangan yang menjadi teladan buat kita. Ada haleluya saudara, yang mendorong kita supaya kita berjuang supaya suatu hari nanti kita juga ada dalam kumpulan orang-orang yang berdiri ya di tepi lautan kaca yang ditulis yang kita orang-orang yang menang atas apa? Atas binatang itu. Menang atas apa? Atas patungnya. Menang atas apa? Bilangan namanya lengkap disebut. Ada haleluya saudaraku. Ada haleluya saudaraku. Haleluya. Nah saudara, baik. Jadi saya rasa demikian kemenangan yang luar biasa dari ibu kita saudara. Kita harus makin fokus ya saudara-saudaraku ke depannya, sebab hari-hari kedatangan Tuhan semakin dekat. Hari-hari di akhir zaman penggenapannya pasti akan terus digenapi. Ada haleluya saudaraku. Sekarang saya akan mengajak kita melihat dahulu, yaitu dari kitab Maleakhi pasal yang ketiga. Mari kita lihat Maleakhi pasal yang ketiga. Oh haleluya. Yang tadi nyanyian orang-orang yang menang, sekarang kemenangan terakhir bagi orang benar. Bacalah ayat 13. Kalau yang tadi nyanyian kemenangan, kalau yang sekarang kemenangan terakhir. Nyanyian mereka yang menang, yaitu tadi kita baca yang saudara-saudara bahas ya. Sekarang kemenangan terakhir bagi orang benar. Maleakhi 3 ayat 13. 1, 2, 3. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah
Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabut di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu kita ingin menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. 16. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Saudara, ini sangatlah mengerikan. Yang dilihat itu perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Apakah saudaraku persamaan mereka? Persamaan mereka, saudara, mereka sama-sama tahu kebenaran. Orang fasik itu bukan orang dunia. Orang fasik itu orang yang tahu kebenaran. Yang membedakannya, yang satu tahu kebenaran dan melakukannya, tetap, dan yang satu lagi yang fasik tahu kebenaran tapi tidak melakukannya. Begitu dia. Jadi yang diketahui adalah kebenaran. Dua-duanya juga tahu dosa. Yang satu tahu itu dosa dan dia tahu bagaimana mengurus dosa, dia harus bertobat. Kalau orang fasik, dia tahu itu dosa tapi dia tidak mau bertobat. Jadi saudara, di akhir zaman ini kita akan melihat itu. Dan yang begitu ada di dalam yang diincar setan, di dalam bangsa yang kudus, yang begitu. Yang begitu, makanya setan dapatkan hasil yang melimpah di Konoha. Kenapa saudara-saudara saya berani mengatakannya? Karena Alkitab yang mengatakannya. Saya ini hanya pemberita firman. Haleluya saudaraku. Ya, yang begitu dia dapat yang melimpah. Dia dapat banyak yang fasik. Belum pernah dalam sejarah dunia ada sebuah dosa yang demikian mengerikannya, yang bukan lagi yang menyesatkan lewat pikiran, pendapat, sudah masuk ke dalam darah dengan sangat mengerikan. Begitu nyata-nyatanya, tidak ada pembahasannya. Cek dari dunia dijadikan sampai akhir zaman, terjadi sekarang di zaman kita. Haleluya saudara. Haleluya saudara. Belum ada. Haleluya saudara. Ya. Ini sekarang terjadi di dalam darahnya. Maka dunia sudah mengumumkan itu adalah a road to death. Setelah hasil dengan semua teman-temannya. Saudara, belum pernah. Dan ini terjadi setelah pengorbanan Tuhan Yesus. Belum pernah sesuatu dosa yang demikian mengerikan dan pengkhianatan yang demikian mengerikan dibungkus sedemikian tebalnya. Belum pernah. Sekarang kejadian, kita melihatnya. Belum pernah hamba Tuhan menjadi sedemikian munafiknya. Belum pernah. Sekarang, bukan karena mereka tidak tahu teologi. Mereka bisa lihat ayat-ayat yang saya beri, mereka tidak bisa membantahnya. Mereka bungkus dengan tak bisa dibahas. Kita tetap bisa kelihatan rohani. Ya, kita lihat itu di dalam gereja, di seluruh internet, di mana-mana. Yang tahu adalah hanya orang-orang yang mau hidup dalam kebenaran. Dan juga tentu saja iblis tahu itu semuanya. Yang mereka sedang merayakan. Memang tipu daya sangat licin. Kesombongan rohani. Dan juga
roh-roh yang seperti Saul yang ingin dihormati. Waktu Saul berdosa kepada Tuhan, dia berkata kepada Samuel, hamba Tuhan, Samuel, tunjukkan hormatmu di hadapanku, di hadapan para tua-tua Israel dan bangsa Israel. Dia pengen dihormati. Yang namanya Gideon, yang penting Gideon di Alkitab maksud saya, yang namanya Stefanus dan semuanya itu. Haleluya saudaraku. Oh saudara, benar-benar gak takut Tuhan. Jadi saya pun juga menghatinya juga, kalau bisa sampai gitu saudara. Saya juga gak mau setengah-setengah. Haleluya saudaraku. Haleluya saudaraku. Yang penting saya bicara firman Tuhan. Amin saudaraku. Lihat ini, orang-orang begini. Tuhan bilang, cara mereka tuh kurang ajar. Kejadian sekarang, dari dulu berusaha dikhotbahkan ini, sekarang kejadian. Dari dulu berusaha dikhotbahkan ayat-ayat ini, sekarang kejadian. Tuhan bilang, orang-orang tuh bicaranya kurang ajar. Kenapa? Ya sudah jelas-jelas dosanya sedemikian besarnya, bukan lagi segede gaban, bukan lagi segede gajah. Coba pikir. Mana pernah kedengaran dari pendeta yang namanya Gideon, Stefanus dan teman-temannya itu, Titus, Nehemia, Elisa, yang lain-lain, pernah kedengaran ayat ini? Mereka bungkus mulut mereka dengan manis, tapi mengerikan, lawan firman Tuhan. Saudara-saudara, selamatkan diri saudara selama masih ada waktu sekarang. Ini sudah akhir zaman, bukan waktunya bermain-main di gereja. Ini urusan saudaraku, keselamatan jiwa. Dan keselamatan jiwa saudara sangatlah berharga. Yesus yang sudah mati dan berkorban buat kita, jangan sia-siakan di tangan dan di mulut orang-orang yang tidak tahu mengajarkan kebenaran di akhir zaman ini. Semua firman Tuhan yang saya sampaikan gratis. Artinya gini, gak usah cari saya. Bagi saudara, ini semua bisa menyelamatkan saudara. Mungkin mana tahu ada orang bilang gini, nanti kita disuruh ikut sama Pak Gede. Enggak, kami tidak mau membuka pendaftaran anggota gereja. Enggak. Kalau gereja lain kami buka. Haleluya saudara. Kalau di sini saya tidak membuka pendaftaran bagi pendaftaran anggota gereja, tidak. Tapi dibuka selebar-lebarnya pendaftaran untuk hidup yang kekal lewat firman Tuhan. Gitu. Dibuka selebar-lebarnya oleh firman Tuhan supaya saudara semua selamat. Enggak untuk anggota gereja, enggak untuk kirim persembahan dan sebagainya. Haleluya saudaraku. Jadi kalau saudara menyia-nyiakan keselamatan yang besar ini, saudara, jangan. Biarlah saudara diselamatkan, biarlah bapak diselamatkan, biarlah istri bapak diselamatkan, anak-anak bapak diselamatkan. Pakai sedikit, saya nggak minta banyak-banyak. Pakai sedikit, bapak hebat, bisa jadi pejabat bank, bisa jadi pengusaha, apalagi bisa jadi pria berkarir, bisa jadi wanita karir, bisa jadi toke jeruk, apalagi bisa jadi toke emas, apalagi ayo, bisa jadi punya sekolah universitas. Saya sebagai hamba Tuhan meminta pakai dikit aja otaknya, yang lain pakai untuk bisnis dan semua sudah dikit pakai supaya sudah ngerti, jangan mau dibodoh-bodohi oleh hamba Tuhan yang seperti itu. Gak usah cari saya, selamatkan diri saudara. Haleluya. Ini Tuhan sudah mau tambah hari tambah dekat. Memang gitu kejadiannya. Ini judulnya kemenangan terakhir orang benar. Ada yang begitu kurang ajar kata Tuhan. Gini dibilang bicaranya di antara mereka. Apa yang kami bicarakan rupanya Tuhan adalah sia-sia beribadah pada Allah
Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Apa untungnya kita bertobat? Gitu, coba ini. Apa untungnya kita berjalan dengan pakaian berkabung? Begini jelasnya dosa yang saya paparkan sudah 5 tahun. Gak ada air mata yang keluar, gak ada khotbah pertobatannya. Apa untungnya berjalan berkabung? Betul ya? Ada haleluya? Oleh sebab itu kita ini menyebut, mereka bilang berbahagia orang-orang yang gegabah. Kita lo udah dibilang gegabah sama si gede karisma itu, kita lo bahagia. Bahagia kita. Coba dimulai. Haleluya saudara. Aku diberkati gitu saudara. Nyanyinya gitu. Aku diberkati gitu. Dikasih berkat firman Tuhan nggak mau dengar. Pokoknya berkat. Berhasil. Dan semuanya. Padahal yang masuk dalam darah sudah begitu mengerikan. Jelasnya firman Tuhan diurus di kamar. Kita bertobat aja dengan munafik. Tidak usah dikorbankan. Saudara pikir karena Tuhan Yesus nggak kelihatan, nggak ada orang yang berani ngomong begitu? Saya berani. Haleluya saudaraku. Untuk itulah saya jadi hamba Tuhan. Gitu lihat. Oleh sebab itu berbahagia orang-orang yang gegabah. Udah gegabah bahagia kok. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka lebur juga. Kami kok nggak apa-apa kok. Lihat kami, KKR kami, lihat gereja kami besar, kami diberkati. Padahal itu hanyalah pengulangan apa yang terjadi, yang sudah pernah terjadi. Haleluya saudara. Siapa rupanya yang diberkati dengan makan 5.000 orang makan dengan mujizat-mujizat yang besar? Di mana mereka semua ketika Tuhan Yesus berjalan dalam kebenaran dan menyerahkan nyawanya? Semuanya nggak ada kan? Siapa rupanya yang menjanjikan sama Yesus? Kalau kau mau sujud menyembah, tunduk kepada kemauanku, semua kekayaan dunia ini jadi milikmu. Apa kata Tuhan Yesus? Hanya iblis. Tapi dia datang nggak gitu, dia datang dengan tipu muslihat. Nanti kalau kamu nggak kena ini, kamu nggak bisa penginjilan. Mari kita penginjilan bersama dengan ini. Hei, nanti kalau kamu nggak ini, bisnismu nggak bisa jalan. Nanti nggak ini, nggak bisa. Hei, itu loh. Ada haleluya. Tapi sudah pun begitu jelasnya melanggar, sudah fasik, gegabah, apalagi coba di semuanya. Mujur kok kita, gitu kan? Kita cobain pun gak apa-apa. Mana ada yang pernah bilang begini? Haleluya, shalom saudara-saudaraku, kita semua sudah menerima juru selamat di masa pandemi dalam darah kita 2 kali 3 kali. Pujilah, nggak ada ngomong gitu. Semua bilang Yesus juru selamat, kami cinta Yesus. Sudah berkhianat dengan nyata-nyata. Gajah pun lihat, cecak pun tahu ya pengkhianatnya kau. Haleluya. Iya kan? Nyamuk pun tahu waktu dia isap darahnya, cucut. Ini ada sedikit rasa anunya, asam, vitsinnya. Nyamuk pun tahu itu berkhianat kepada Tuhan Yesus. Tapi di media sosial kami baik-baik saja. Yang dicari perkenanan manusia, kami banyak. Lihat salam shalom. Gak pernah urus bagaimana biar berurusan benar sama Tuhan. Jadi saudara dapat berkatnya apa hari ini? Nyamuk pun tahu. Kalau cicak masih besar, saudara, binatang yang paling kecil di dunia ini tahu ini ada vitsinnya. Haleluya saudaraku. Tolong pakai sedikit Bapak Ibu.
Jangan nanti sampai saudara mimpi, saudara lagi tidur, saudara dengar nyamuk mengumpat saudara. Saudara digigit, habis digigit dia berkata, "Buat," katanya begitu. Nyamuknya berkata begitu. Hal ini lucu sekali, saudara. Saya mau tertawa jadinya. Saudara, janganlah sampai begitu kali, saudaraku. Haleluya, saudaraku. Kemenangan terakhir orang benar. Gitu ditulis di judulnya Maliaki 3. Ada ayatnya. Tuhan bilang kurang ajar orang-orang ini. Ngomongnya itu kurang ajar. Kami baik saja kok. Kami mau sidang, sinode, entah apalah semuanya. Kalau saya khotbah, saya bilang sama saudara, saudara jangan ikut-ikut kesalahan orang lain. Jagalah kemurnian diri saudara. Ini sudah Tuhan sudah mau datang. Orang lain nggak mau bertobat, biarkan dia. Orang lain nggak mau sungguh-sungguh, biarkan dia. Urus diri saudara dan keselamatan jiwa saudara. Ingat, zaman kedatangan anak manusia sama seperti zaman Tuh kan, gimana zaman Nuh? Besarnya kapal yang dia buat hanya muat 8 manusia. Yang artinya, ya syukur-syukur, untung aja loh. Bayangkan kalau ke-8-8-nya itu saudara, hanya Nuh di situ, semua keluarganya hilang. Yang satu dari tetangga ini, yang satu ini, untung nggak kayak gitu. Tapi seisi rumah Nuh. Artinya ada harapan keluarga kecil selamat di akhir zaman. Makanya saudara, pegang teguh firman Tuhan. Kalau saudara lihat kebanyakan gaya pendeta-pendeta yang nggak pernah ngurus diri, saudara sudah tahu kemana saudara dibawa sama khotbah-khotbahnya itu. Tapi pendeta ada kuasa Tuhan dan sebagainya. Iya ini loh, sudah dibilang kan, orang-orang ini kan bilang itu. Dengan mencobai Allah pun juga aman kok, berkat tercurah. Apalagi kuasa Tuhan tersedia. Kan pengulangan kisahnya siapa? Simpson kan gitu, berdosa di Gaza, berzina di Gaza. Terus apa yang terjadi? Kuasa Tuhan, roh Tuhan, wah, dia angkat itu pintu gerbang Gaza. Pintu gerbangnya dengan palang pintunya, bukan pintu gerbang ini, pintu gerbang kota, saudara. Haleluya. Orang Filistin takut semua. Sampai 4 kali itu mujizat terjadi, tapi nggak pernah diceritakan pertobatan Simpson. Yang diceritakan Simpson, haleluya, kuasa Tuhan, sampai di lembah sore ketemu Delila, puji Tuhan. Gitu ya sekarang ini. Mana kedengaran pertobatannya? Yang kedengaran haleluya semua, kecuali bertobat dari hal ini. Persis Simpson. Saudara aja, tolong Pak Pendeta hanya minta pakai saudara pengacara hebat, saudara toke jeruk hebat, apalagi saudara saudagar ikan hebat, saudara pengusaha hebat, karir saudara hebat. Dikasih Tuhan, saya minta dikit aja pakai. Lihat firman Tuhan dan putuskan sendiri apa yang benar. Lukas 12 ayat 57. Jangan ikut-ikutan, gak mengenali zaman, gak kenal firman. Apa itu gak tahu. Gitu katanya. Apa yang dikorbankan Pak Gede itu? Gak tahu. Dikit-dikit gak tahu. Bisa gak saudara buat gaya saudara lebih bagus dari saya? Haleluya saudaraku. Coba semua bilang, gak tahu. Jangan gak gitu saudara. Haleluya saudaraku. Ya, semua nggak tahu, dikit-dikit nggak tahu, semua nggak tahu. Gitu namanya ada ilmu perilaku kayak gitu. Antropologi orang yang ignorance namanya. Ignorance, ini udah ditulis nih, orang-orang gegabah pun ternyata menjadi menggenapi firman Tuhan ini. Omongan mereka di antara mereka baik-baik aja kita, walaupun kita sudah menerima jalan menuju kematian dalam darah mereka. Kalau mereka mau jujur, mereka kumpul di rumah.
Atau sebelum kebaktian doa pelayan. Mari kita doa pelayan. Haleluya. Coba pause dulu. Permisi. Kau udah berapa kali terima jalan menuju kematian dalam darahmu? Coba dulu. Gak pernah dibahas kan? Inilah. Mencobai Tuhan pun gak apa-apa. Padahal kita berkata, Tuhan berkata, jalan keluar dari kasih Tuhan. Waktu Babel itu runtuh, waktu jalan menuju kematian itu diekspos namanya, orang gak mau lagi terima kan? Betul tidak? Ya, sudah runtuh, sudah diekspos sama Tuhan. Tuhan bilang begini, waktu Babel besar itu runtuh, larilah daripadanya umatku, lari dari Babel besar itu, supaya kamu jangan terkena kepada dosa-dosanya. Upah dosa adalah sejelas itu. Dengan mencobai Tuhan pun amannya, nggak kena sama kita itu. Ada loh, saya sekarang mulai berani, sudah dengar ya. Ada loh di Alkitab namanya Yason. Sudah saya masuk lebih. Namanya Yason. Mungkin ada pendeta namanya Yason. Siapa lagi? Ada pendeta namanya Ezra. Kalau marah sama saya bilang pendeta di Alkitab namanya ada nama Yason, saya bilang. Haleluya saudara. Sekarang ini saudara, bukan dilihat dari baiknya, bukan, tapi dilihat dari seberapa kita mau membayar harga untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara mau tanya sama saya, sudah lama saya tinggalkan itu yang disebut sebagai takut akan manusia, cari hormat manusia. Sudah lama, yang begitu saya sudah lupa di mana tempatnya. Sebab apa? Saya sudah mengajari takut sama manusia mendatangkan jerat. Siapa yang jerat? Kalau burung yang jerat siapa? Kita. Babi, ikan, siapa yang jerat pakai pancing? Kita. Kalau manusia yang jerat siapa? Setan. Tapi caranya bagaimana? Takut sama manusia, takut sama kepala. Bisa mungkin itu buka saudara. Kalau Pak Gembala saudara tidak melakukan firman Tuhan, saudara takutlah sama Tuhan. Jangan takut sama manusia yang ngerti, katakan haleluya. Begitu jadi anak Tuhan. Kalau mau ke surga mesti gitu. Kalau mau jadi token jeruk yang berhasil, nggak pala kali gitu. Munafik pun bisa kalau mau jadi token jeruk berhasil. Kalau mau jadi token emas berhasil. Kalau mau jadi punya jualan yang berhasil, nggak perlu kayak gitu. Gegabah pun bisa. Mencobai Tuhan pun bisa. Aman kok, semua bisa. Tapi kalau mau ke surga nggak bisa. Harus, nggak boleh kurang dari pengorbanan Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita dan kebenaran firman Tuhan harus dilakukan. Begini selanjutnya ayat 10. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Kejadian ini sekarang apa katanya? Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Perhatikan. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Begitu saudara. Haleluya saudara. Bukan diam-diam. Jangan dibahas. Bukan. Selalu berkata yang membangun saudara. Saudara belum kenal namanya Yohanes Pembaptis. Mungkin Tuhan Yesus saudara versinya lain. Tuhan Yesus itu yang menghargai kamu, kubur yang dilabur putih-putih itu. Orang-orang munafik. Nyamuk kamu tepiskan, unta di dalamnya kamu telan. Begitu kata-kata Tuhan Yesus. Yohanes Pembaptis begitu saudara. Jangan salah. Jangan berkata, oh firman Tuhan harus membangun. Maksudmu membangun semua kemunafikanmu, membangun semua kefasikanmu. Sorry Dori nggak pakai strawberry saudara. Haleluya saudaraku, ya.
Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Apa katanya? Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Ini tujuan kita, saudara. Penerimaan kita bukan dari manusia, penerimaan kita datang dari Tuhan. Yang kita mau senangkan bukan manusia, yang kita mau senangkan Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju katakan haleluya. Dikatakan, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Kenapa? Karena semuanya sedang kelihatan dalam rohani, semuanya sedang kelihatan beribadah, semuanya kelihatan Kristen sekarang. Tapi yang mana dulu sekarang? Ada yang benar, ada yang fasik. Saudara, sebelum Tuhan datang kepadamu secara pribadi atau sebelum kedatangan Tuhan di awan-awan, semua belum terlambat. Jangan teruskan, saudara-saudara. Saudara sudah tahu kalau saudara teruskan langkah saudara begini, pendeta saudara juga nggak mau bertobat. Saudara sudah tahu kemana jalan saudara. Haleluya, saudaraku. Mari buka bersama saya sekarang dalam 1 Korintus pasal yang ketiga. Satu Korintus pasal yang ketiga. Saudara, karena saya ini mengkhotbahkan hal-hal yang seperti ini sudah 6 tahun, 5 tahun lebih, maka Tuhan memberikan kepada kami, saya dan istri saya, pengalaman-pengalaman supranatural. Saudara sudah mendengarnya dalam beberapa kesaksian saya. Saya akan menceritakan lagi hal yang Tuhan tunjukkan kepada kami. Karena ada pada kami memang, karena memang kami yang mengkorbankannya. Kami sudah bayar harganya. Saudara-saudara juga sudah mengikuti jejak kami dan membayar harganya. Biasanya Tuhan menunjukkan hal-hal dalam perjuangan kita ini. Yang ngerti katakan haleluya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, mari kita baca dahulu pada ayatnya yang ayat yang ke-10. 1 Korintus 3. Jangan sampai semua menjadi terlambat. Gak bagus kok, nanti kalau kayak gitu bahaya. Kalau bersin aja gak apa-apa. Itu tekanannya tinggi. Ya, saya gak perlu jaim-jaim. Kita, haleluya saudaraku, ya, untuk menolong. Haleluya saudaraku. Ya. Ini aja kita untuk nolong banyak orang, apalagi saudara di sini pasti saya tolong. Haleluya saudara-saudara ya. Ya, saudara saya juga kadang-kadang mau bersihin, saudara ya, tidak apa-apa, bersihkan aja, masih jangan ditahan, itu tekanannya sangat tinggi. Tidak bagus ya, haleluya. Oke, baik, puji Tuhan. Kita belum seperti Ibu Gembala di surga, kita masih di sini. Haleluya. itu hal yang lumrah. Haleluya saudaraku ya. Anak-anak juga mungkin pengen kue lumrah. Yang penting kita hidup dalam kebenaran. Jangan kelihatannya rohani kali, tapi aduh, sudah bulan berapa ini, tahun berapa ini, yang namanya pendeta Gideon nggak pernah kedengaran suaranya yang seperti ini. Aduh, coba semuanya bilang aduh. Iya, maaf kata saudara, bukan apa-apa, tapi itu sangat keterlaluan. Ya, kalau ada yang tersinggung ya silakan tersinggung. Ya, kenapa? Orang saya sebutnya Gideon yang ada di dalam Alkitab. Haleluya saudaraku. Ya, gitu. Oke, baik lanjut. Mari kita baca ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Sesuai dengan kasih karunia aku dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana dia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar yang lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata,
kayu rumput kering atau jerami, sekali kelak, katakan bersama saya, sekali kelak, sekali lagi, sekali kelak, sekali lagi, sekali kelak. Apa? Ya, apa? Pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Yang menyatakannya apa? Hari Tuhan. Lanjut. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah baik Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan baik Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab baik Allah adalah kudus, dan baik Allah itu ialah kamu. Tidak kebetulan ayat ini dempet-dempetan. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Bait Allah, Roh Allah yang diam dalam kita. Jaga. Dalam King James, dia dikatakan begini: let every soul submit to the powers higher. Powers itu ditulis di situ dalam bahasa Yunani-nya adalah exousia. Exousia adalah otoritas. Hanya langsung di Indonesia disebut pemerintah. Padahal di rumah ada otoritas, sekolah ada otoritas, dan sebagainya. Paham, saudara? Ya. Nah, otoritas yang dimaksud adalah semua otoritas itu datang dari Tuhan, dibilang. Bagaimana ciri otoritas Tuhan? Otoritas Tuhan memberi kehendak bebas, bukan main paksa. Yang ngerti katakan haleluya. Kalau main paksa bukan, sama seperti Nebukadnezar, paksa semua sembah patungnya, bukan otoritas dari Tuhan. Makanya Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau. Yang ngerti katakan haleluya. Darius berkata, kalau berdoa sama pihak lain kecuali padanya, maka akan dikasih makan singa-singa lapar. Itu bukan otoritas dari Tuhan, itu pemaksaan. Makanya Daniel tidak mau. Daniel memilih jalan firman Tuhan, jalan Tuhan. Walaupun saudaraku tidak populer, tapi saya beritahu semua anak-anak Tuhan, kalau saudara tidak segan-segan untuk berpegang pada kebenaran firman Tuhan, Tuhan tidak segan-segan mengirim malaikat-malaikatnya untuk menolong saudara dan saya. Darius mengancam Daniel. Daniel tidak segan-segan pegang firman Tuhan. Malaikat-malaikat diutus Tuhan. Mulut singa-singa dikatuk sama Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego tidak segan-segan untuk pegang firman Tuhan, walaupun harganya dapur perapian. Waktu dilempar ke sana, malaikat Tuhan menyertai di dalam dapur perapian. Bau kebakaran saja tidak ada. Yang ngerti katakan haleluya. Yang ngerti katakan haleluya. Apalagi ayat ini, Roma 13 ayat 1, let every soul, bukan let every citizen, let every person, bukan, let every soul. Biarlah setiap jiwa. Saya tanya, jiwa punya Tuhan atau punya sekolah? Tuhan. Mari kita pakai otak kita sedikit. Bilang kiri kanan, mari kita pakai otak kita sedikit. Mari kita pakai otak kita sedikit. Yang ngerti katakan haleluya. Jiwa ini bukan punya sekolah, jiwa ini punya Tuhan. Jiwa saudara punya Tuhan atau punya Pak Bupati? Ya punya Tuhan. Haleluya. Sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Jiwa mereka bukan punya Nebukadnezar. Jiwa mereka punya apalagi ibu gembala sudah datang sama Tuhan Yesus, makanya saya tambah semangat. Haleluya, saudara. Amin, saudaraku. Dulu bu gembala berkata begini, amin, dan dia berdoa buat saya untuk saya melayani. Sekarang dia berdoa sama Tuhan Yesus. Sekarang loh dia sudah sama-sama Tuhan Yesus, masa saya kurang? Makanya saya heran, hari ini saya tambah
semangat. Saudara gimana? Tambah semangat atau enggak? Haleluya saudaraku. Yang di internet juga tambah semangat. Haleluya saudaraku. Haleluya. Ya, pujilah Tuhan. Begitu ya saudara. Nah saudara, begitu juga saudara ya. Maka sekarang lihat di sini, dikatakan di sini dasar dan bangunan bait Allah. Kita ini bait Allah, rumah Tuhan ya. Terus Tuhan bilang apa ya? Tuhan bilang apa? Bilang kiri kanan. Tuhan bilang apa? Tuhan bilang apa? Sekali lagi, Tuhan bilang apa? Tuhan bilang apa? Ingat saudara, Tuhan bilang apa? Memang dalam Roma 13 di bawah itu tentang pajak. Berilah pajak pada pemerintah. Ya kan begitu, haleluya saudara. Ya dan amin. Saya bilang ya dan amin, haleluya. Tuhan Yesus bilang apa? Gambar siapa di dirham itu? Gambar Kaisar. Terus Tuhan bilang apa? Berilah pada Kaisar milik Kaisar. Berarti memang pajak itu memang beri pada pemerintah. Yang ngerti katakan haleluya. Tapi Tuhan juga berkata, berilah pada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan. Sekarang mau saya tanya, jiwa kita milik siapa? Milik Tuhan apa milik yang lain? Maka beri pada Tuhan. Let every soul. Lalu kedua, tubuh kita milik siapa? Tuhan. Kan firman Tuhan berkata, marilah kita menjadikan mereka segambar dan serupa kita. Maka kita ini milik Tuhan karena segambar serupa Tuhan. Yang ngerti sampai sini katakan haleluya. Coba saudara keluarkan uang saudara. Gambar siapa situ? Kan ada gambar yang bawa parang, yang bawa parang itu kan pahlawan nasional. Pahlawan nasional kebanggaan pemerintah. Beli pada pemerintah. Siapa lagi? Ada yang botak. Oke. Yang botak juga pahlawan nasional. Milik pemerintah, beri pada pemerintah. Memang kalau kita bayar pajak. Makanya waktu beli token listrik sudah dipotong termasuk pajak. Bayar apa segala macam itu sudah termasuk pajak. Ada gambar presiden nggak di situ? Proklamator? Ada. Itu milik pemerintah. Tapi tubuh kita gambar siapa? Gambar tuh. Makanya ayat ini berkata apa? Tidak tahukah tubuhmu, baik Roh Kudus, kamulah bait Allah. Jaga, karena waktu kita melayani ini, kita melayani pakai tubuh kita ini loh. Ada haleluya? Ada haleluya? Siapa di sini yang melayani tanpa tubuh? Nggak ada. Kita melayani dengan tubuh, dilengkapi dengan jiwa, pikiran, segala macam, dan dipenuhkan dengan roh kita, diurapi dengan Roh Kudus. Tubuh, roh, jiwa kita selengkap-lengkapnya kita milik siapa? Tuhan. Gitu. Nah, waktu melayani, saudara, saya mau beritahu sekarang, saya mendapat pengalaman supranatural. Suatu malam, ya saudaraku, di tahun ini ya, Ibu Gembala ya. Suatu malam saudara, kami ini yang dengar khotbah kami banyak. Mulai dari coba biasa, tapi yang paling concern sama khotbah kami adalah hamba-hamba Tuhan. Suatu malam jam 3 pagi, di kamar kami bau asap. Nah, hati-hati bau asap. Bangun saya dengan istri saya. Saya lari ke atas. Saya cek kamar saya, anak saya Renhan. Segar-segar saja di sini. Kami cek kamar anak kami Tasya di seberang. Baik-baik saja. Istri saya turun ke bawah, cek dapur segala macam. Nggak ada, hanya di kamar kami saja. Kami buka, betul kamar kami ada balkon, kami buka. Mana tahu di luar. Jam 3 pagi, nggak ada, hanya di kamar kami saja. Kira-kira 15 menit, bener ya Mak? Nah saudara-saudara, tahukah saudaraku, itu sebuah kabar baik, ya, dengan cara yang ajaib. Nggak usah tanya sama kami, hanya kami yang tahu. Dengan cara yang ajaib, Tuhan memberitahu kami. Ada salah satu anaknya yang pulang, tapi memang kondisinya dikatakan sama seperti ayat ini. Pekerjaannya terbakar,
Ia akan menderita kerugian, tapi ia sendiri akan diselamatkan, tapi seperti dari dalam api. Selamat, masih selamat saudara. Kenapa dia bisa datang di tempat kami? Karena dia dengarkan khotbah saya. Walaupun caranya jauh, tapi gara-gara khotbah saya dan gara-gara itu dia mungkin pernah mengurus keselamatannya, dia selamat. Tapi waktu dia datang di kamar kami, mungkin waktu itu dia barusan dipanggil Tuhan, yang kami rasakan adalah asap. Orangnya selamat saudara, saya yakin 100%. Tapi seperti ayat ini, seperti dari dalam api. Saya beritahu saudara-saudara yang ada di internet, Tuhan sudah kasih pengalaman rohani kepada kami dan kami tidak lalai menyaksikannya. Sekarang kami saksikan. Hati-hati saudara, ini barang firman Tuhan berkata, supaya kamu jangan terkena kepada dosa-dosanya. Pendeta saudara gak mau urus ini, gak mau bilang itu dosa. Saya curiga pendeta saudara munafik. Dia udah bertobat diam-diam. Dia takut khotbahkan, karena kalau dia khotbahkan, dia takut nanti mengenai hasil. Mana yang meninggalkan dia? Saudara, bisa-bisanya masih punya pikiran begitu dengan urusan begini. Perhatikan baik-baik saudaraku. Ini beruntung ya, anak Tuhan ini, dia masih sempat mengurusnya. Dan karena dia selamat oleh karena pelayanan kami, yang bahkan pun jarak yang sangat jauh, tapi oleh karena keselamatan itu lewat firman Tuhan yang kami bawakan, maka waktu dia pergi, saudaraku, Tuhan memberikan kesaksiannya kepada kami. Yang baru datang itu orang yang baru selamat, tetapi seperti keluar dari dalam api. Yang ngerti sampai sini katakan haleluya. Berbeda dengan ibu kita, saudara. Saya khotbah sangat bersemangat di kuburan, saudara. Saya sudah mengantarkan salah satu mempelai Tuhan Yesus Kristus. Saya berkhotbah di sana. Hai engkau yang terelok di antara anak-anak manusia. Siapa rupanya? Banyaknya anak-anak manusia dari segala zaman, dari berbagai tempat. Siapa rupanya yang terelok? Saya kasih tahu siapa. Mempelai Tuhan Yesus Kristus. Itu yang terelok. Makanya dibilang, bangsa-bangsa jatuh di bawah kakimu. Ya, karena mempelai Tuhan Yesus Kristus memerintah bersama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan 1000 tahun. Yang terelok itu bukan yang sekarang ini lagi heboh-heboh, ini gak bertobat, bukan. Orang-orang yang berjuang sungguh-sungguh, yang bertobat sungguh-sungguh, sekarang berjuang supaya masuk dalam golongan 5 gadis bijaksana yang begitu. Kalau ibu kita ini memang sudah duluan dan dia pulang dengan penuh kemenangan, yang ngerti katakan haleluya. Haleluya saudaraku. Ya. Nah, meninggalkan kita, biarlah kita mendapatkan saudaraku ya berkatnya dan membuat kita semakin bersungguh-sungguh sehingga suatu hari nanti kalau memang hari Tuhan belum menyatakannya secara pribadi pada kita, kan gitu dibilang, suatu hari kelak akan nyata. Hari Tuhan akan menyatakannya. Hari Tuhan itu 2. Kemarin hari Tuhan buat ibu gembala, dan hari Tuhan buat ibu gembala. Ibu gembala masuk dengan penuh kemenangan. Haleluya. Haleluya saudaraku. Tapi juga saudaraku, Tuhan memberikan kesaksian kepada kami. Kami berikan tahu kepada semua anak-anak Tuhan. Saudara, walaupun jaraknya sangat jauh, tapi sempat mengurus pertobatannya. Maka mungkin sebagai ucapan terima kasih dia datang di kamar kami jam 3 pagi. Tapi yang menyertainya adalah asap bau kebakaran. Tetapi Alkitab berkata dia selamat, tetapi seperti dikatakan apa? Seperti dari dalam api. Tapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Saya heran, gimana caranya? Setelah 15 menit hilang. Tuhan memberikan kami pengertian. Saudara, begitu saudara. Dia nggak mungkin datang sama pendeta yang ini nggak bertobatnya. Dia datang kepada memang hamba Tuhan yang memang mengkorbankannya. Dan saya sendiri bersaksi demi saya melihat yang begitu. Saudara, maka semakin meneguhkan kami untuk berjuang berkemenangan. Kenapa? Karena suatu hari nanti mungkin saya akan berjumpa dengannya nanti, dan dia akan datang pada kami. Makasih Pak Pendeta,
Saya selamat walaupun saya berita banyak kerugian. Seperti di dalam api, tapi saya masih selamat di akhir zaman ini. Maka saya dan saudara semua harus tenang. Ada haleluya saudaraku. Ada haleluya saudaraku. Ada haleluya saudaraku. Ini yang saya mau tunjukkan. Maleakhi 3 saya sudah tunjukkan tadi. Ini sekarang 1 Korintus 3 sama-sama K3. Gampang ingatnya hari ini Bapak. Maleakhi 3 orang-orang gegabah sampai sekarang masih main-main semua. Kenapa saya begitu berani? Karena yang saya bawakan adalah firman Tuhan Allah yang maha tinggi. Bukan perkataan gubernur. Kalau saya bawa perkataan gubernur bahaya saya. Tapi karena saya bawa perkataan Tuhan, saya berani. Karena Tuhan yang menyertai pemberitaan Injil saya. Supaya keselamatan sampai kepada banyak jiwa-jiwa semua saudara. Haleluya saudara. Supaya jangan saudara menggenapi yang Tuhan bilang gitu. Ini orang-orang ini ngomongnya kurang ajar. Sudah jelas-jelas begitu, tidak bisa dibantah, masih main-main semua. Lalu saya ikuti saudara. Haleluya saudara. Haleluya. Sekarang saya bagikan lagi pengalaman rohani kami. Kenapa? Memang karena kami yang mengorbankannya. Kami jumpa dengan pengalaman-pengalaman rohani yang lain kali saya ceritakan lain lagi. Saudara, saya sudah pernah cerita sama saudara. Begitu kagetnya saya melihat diri saya di sini, saya lihat istri saya di kanan saya. Saya lihat Bapak Gembala, waduh, sama Ibu Gembala kita waktu itu Ibu Gembala masih di sini. Waduh, gagal mereka saudara, berdiri saudara tegak. Kami ada di sebuah platform panggung yang saya kenal cuma kami berempat, tapi ada beberapa orang di sana. Saya percaya ini orang-orang sudah Tuhan tentukan ada di sana. Saya berdoa semua saudara ada di sana. Karena perjuangan kita sama. Mungkin saya dipakai karena pegang mic saya corongnya. Saudara berdoa buat saya yang ada di internet. Haleluya. Betapa kagetnya saya waktu saya melihat ke kiri saya. Kaget saya saudara. Saya melihat orang-orang duduk sampai jauh sekali sampai tidak kelihatan. Semuanya pakai baju putih. Mereka menghadap ke arah saya, menghadap ke arah kami. Kami ada di atas panggung. Sudah ternyata kami ada di panggung besar di KKR. Dan sampai jauh udah kelihatan banyak orang pakai baju putih. Mereka dulu rapi mendengar menghadap ke arah kami. Saya sudah ceritakan sama saudara, makanya beginilah pelayanan kita sekarang di akhir zaman. Sampai kepada banyak sekali jiwa-jiwa. Dan saudara, kalau saudara mau meresponinya, itu kembali kepada masing-masing. Orang-orang meresponinya akan ada dalam bilangan orang-orang dibasuh dengan darah anak domba yang jubahnya dijadikan putih. Karena apa? Diurus dengan pertobatan. Salah satu pendeta hamba Tuhan dari luar pulau datang bertanya pada saya, benarkah masih ada kesempatan Pak Pendeta? Saya bilang iya saudaraku. Dari mana saya tahu? Dari firman Tuhan. Walaupun sudah masuk Pak Pendeta, iya kita berkata Tuhan sudah menerima situasi itu. Waktu Babel besar runtuh, pergilah umatku, kata Tuhan begitu. Supaya kamu jangan terkena kepada dosa-dosanya. Jadi itu barang bawa dosa, dan upah dosa adalah maut. Bayangkan saudara tidak urus ini sampai nanti sudah Tuhan panggil, satu hari kelak akan dinyatakan itu. Hari Tuhan akan menyatakannya. Hari Tuhan itu ada dua, Maranatha untuk semua orang, atau seperti ibu gembala kita. Itu hari Tuhan buat ibu gembala. Tapi puji Tuhan, ibu gembala pulang dengan penuh kemenangan. Ada hal itu ya saudara? Tidak ada urusan ini. Saya sangat diberkati dan diteguhkan oleh kesaksian salah satu pendoa sahabat saya. Ya, sekitar 2 malam sebelum ibu pendeta, semalam 2 malam sebelum pendeta, ibu gembala kita dipanggil Tuhan. Nanti mungkin dia ceritakan sendiri apa yang dia lihat. Haleluya, puji Tuhan, saudara-saudara. Nah itu sebabnya saudara-saudara dikasih Tuhan. Ya, kerjakan pertobatan kita. Jangan buang-buang waktu. Jangan cari improvement, perkenanan gembala yang tidak bertobat dari sini. Saudara, jangan cari perkenanan dia, cari perkenanan Tuhan. Dia nggak bawa saudara kemana-mana. Saya berani bilang, kalau berani dia muncul untuk menjawab khotbah saya sudah sebut nama
di luar ini ya. Haleluya saudaraku. Kalau yang sekarang saya sebut nama yang di dalam Alkitab. Haleluya saudaraku. Tidak ada satu pun yang berani. Mereka beraninya rame-rame, tapi rame-rame ngejek-ngejek, atau kalau enggak rame-rame bahas yang lain. Oh saudara, urusan keselamatan saya diajari oleh Bapak Pendeta Dr. Benjamin Munte yang sudah di sorga. Wow, saudara, yang dia mengajarkan apa saudaraku? Tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan jiwa. Kalau itu sampai terganggu, urus dengan sungguh-sungguh. Yang ngerti katakan haleluya. Itulah yang saya kerjakan sekarang ini. Haleluya saudaraku. Haleluya. Ya, jadi saudaraku, urus sungguh-sungguh. Ya. Bila nanti saudara berlambat-lambat, mudah-mudahan masih selamat walaupun bau kebakaran. Gitu jadinya nanti. Tapi lebih baik saudara urus sungguh-sungguh, karena Tuhan itu melihat respon. Ada haleluya saudara. Apa kata Tuhan? Orang yang Amsal 28 ayat 13. Orang yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tapi orang yang mengakuinya dan meninggalkannya akan Ini firman Tuhan ya. Semua saudara ditentukan Tuhan untuk disayang Tuhan, bukan untuk bau kebakaran. Tapi yang bau kebakaran pun disayang Tuhan tetap selamat. Tapi tolong, itu benar-benar sudah sangat bahaya. Haleluya. Yang begitu hampir-hampir gak selamat itu. Makanya datang ke kamar kami jam 3 subuh untuk mengucapkan terima kasih kepada kami, walaupun kita tidak bisa berhubungan, karena tidak ada hubungan antara orang mati dan orang hidup. Tapi Tuhan memberi kesaksian kepada kami. Ada yang datang ini barusan selamat, tapi seperti dari dalam api. Jangan pilih jalan yang begitu. Kerjakan pertobatan saudara. Di mana? Di Sumatera kerjakan, di Kalimantan kerjakan, di Sulawesi kerjakan, di Pulau Jawa kerjakan, di Pulau Bali kerjakan, di Irian kerjakan, Maluku kerjakan, Nusa Tenggara Barat, Timur kerjakan semuanya. Yang ada di luar negeri kerjakan. Ada haleluya? Tidak usah lapor-lapor sama saya, lapor sama Tuhan Yesus saja, saudara. Ya, yang saya saksikan ini pun dari tempat yang jauh. Ya, kami pun juga tidak mengenalnya. Benar Ibu Gembala? Ya, tidak. Tapi kemudian tetap karena keselamatan terhubung dengan kami, saudara, Tuhan berikan kesaksiannya kepada kami. Bisa dapat saudara hal ini? Haleluya saudara. Yang terakhir, bilang kiri kanan, yang terakhir. Mari kita buka dalam 1 Yohanes pasal 3. Semua angka 3. Maleakhi pasal 3, 1 Korintus pasal ketiga, 1 Yohanes pasal ketiga. Maleakhi pasal 3, 1 Korintus pasal 3, 1 Yohanes pasal 3. Haleluya. Dengar apa kata firman Tuhan. Ayat 7 saya bacakan. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Perhatikan. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Haleluya saudaraku. Ya. Baik, saya akan jelaskan ayat ini sekarang. Perhatikan saudara-saudara. Penyesat ini yang ditulis oleh Yohanes dalam kitab 1 Yohanes pasal 3. Yohanes yang menulis kitab Wahyu. Ditulis di sini bagaimana rupanya penyesatan yang berbahaya itu di akhir zaman. Dia yang menulis tentang akhir zaman Yohanes ini. Sama orangnya. Dia bilang begini, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Jadi penyesatan-penyesatan yang ada, yang terakhir ini sudah sangat berbahaya. Bukan lagi tentang
doktrin atau dogma Tritunggal dan sebagainya, tidak. Yang banyak perdebatannya di internet, tidak. Bukan. Penyesatan yang sangat berbahaya itu begini, kata Yohanes ini. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Terus, barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, dan seterusnya. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Perhatikan. Jadi penyesatan itu begitu yang harus diperhatikan. Jadi Yohanes berkata, tulisan ini berkata, siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus. Sekarang saya langsung to the point. Kena penyesatan Parmakeia itu benar apa dosa? Dosa. Alkitab berkata itu merusak bangsa yang kudus. Berarti bangsa yang kudus kena rusak karena dosa itu dosa apa benar? Dosa. Yang menyebabkan darah orang kudus dalam caur roh jahat, memabukkan roh jahat di akhir zaman, darah orang kudus dan darah saksi-saksi itu akibat dosa atau akibat kebenaran? Dosa, itu semua dosa. Ada haleluya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata, lari daripada supaya kamu jangan terkena kepada dosa-dosanya. Itu dosa apa enggak kena yang begitu? Dosa. Nah sekarang pendeta saudara buat begitu, sudah kalau memang dosa bertobat apa enggak? Nah inilah dia penyesatannya saudara. Kelemahannya sudah berbuat dosa tetapi tidak ada pertobatannya. Lihatlah. Inilah penyesatan yang sedang secara lembut. Biasa penyesatan kan kasar ya. Ya benar, haleluya saudara. Penyesatan tanah binatang kan kasar. Saya bisa kasih tahu, ini dia. Yang begini bahaya saudara. Dosa tidak diperlakukan sebagai dosa. Hati-hati anak-anakku, kata Yohanes. Jangan seorang pun menyesatkan kamu. Jangan nanti gembalamu menyesatkan kamu karena perkara dosa tidak diurus sebagai dosa. Yang nanti sampai sini katakan haleluya. Begitu penyesatan yang dengan lembut seperti multo pada cucian. Haleluya saudaraku. Udah dikasih multo saudaraku, tapi belum dicuci. Pernah saudara ketemu kayak gitu? Baju yang sudah dipakai 10 hari untuk kerja bakti saudara, lalu harus dipakai lagi, nggak sempat dibeli, dicuci, gosok pakai sabun cuci, udah dicelupkan aja pakai multo. Bisa nggak dia begitu saudara? Bisa nggak? Memang nggak seharusnya begitu. Tapi bisa nggak kalau dipaksa? Bisa. Nah, yang begitu saudara namanya penyesat. Haleluya. Itu maksudnya. Ini saudara-saudara. Itu Yohanes berkata, anak-anakku, jangan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa berbuat benar, dia benar. Berbuat kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau dia berbuat dosa, jangan dibilang benar. Tapi dia gembala hebat, dia pendeta besar. Dosa diikuti saudara. Haleluya saudaraku. Ya, tetap saja. Ya, itulah penyesatannya. Ketika dosa tidak diperlakukan sebagai dosa. Saya tutup khotbah saya. Namanya ada yang namanya Gideon, ada yang namanya Elisa, ada yang namanya Nehemia, ada yang namanya Titus, ada yang namanya apa lagi? Timotius. Saya sebut saja semua teman-temannya. Ada yang namanya Stefanus. Saudara, kalau perkataan firman Tuhan yang tidak bisa membuat saudara bertobat, siapa yang mau membuat saudara bertobat? Saudara, saya berikan seruan kepada anak-anak Tuhan, selamatkan jiwa saudara. Ini firman Tuhan berkata, anak-anak Tuhan, hai anak-anakku, jangan biarkan seorang pun menyesatkan kamu. Orang-orang yang tidak memperlakukan dosa sebagai dosa. Alkitab berkata, siapa yang berbuat kebenaran firman Tuhan benar sama seperti Kristus. Tapi siapa yang tidak melakukan kebenaran sama seperti, bukan saya bilang, Alkitab bilang apa? Sama. Barang siapa yang tetap berbuat dosa dan gak mau bertobat,
bertobat, udah tahu itu dosa, nggak mau dibahas. Ya, sama barang siapa tetap berbuat dosa, barang siapa tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Bukan saya bilang, Alkitab kita. Inilah dia penyesatan yang sangat berbahaya di akhir zaman. Disebut sebagai, saya kasih nama sekarang, sebagai penyesatan multo, saudara. Semuanya dibuat harum, pelembut pakaian, pewangi pakaian, tapi pakaiannya tetap kotor, tidak pernah dicuci. Datanglah pada Yesus, ampuni aku Tuhan, aku orang berdosa. Dosaku sudah menerima, yang menyesatkan semua bangsa, merusak bangsa yang kudus, memabukkan roh jahat pada saya kecaman, yaitu orang kudus darahnya dan saksi Yesus. Aku salah satu Tuhan, ampuni aku Tuhan, istriku Tuhan, anak-anakku, seisi rumahku. Selama ini kami sudah dibuai oleh molto akhir zaman, pewangi akhir zaman, pelembut pakaian di akhir zaman. Padahal pakaian kami penuh kecemaran dosa, dibungkus dengan bahasa rohani KKR dan sebagainya. Padahal kami berdosa. Tuhan, ampuni kami. Lepaskan kami dari penyesatan yang begitu mengerikan di akhir zaman ini. Kami berdoa buat semua saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Teruskan perjuangan kita, saudara-saudara. Tuhan sudah dekat. Salam perjuangan buat semua saudara-saudara. Salam perjuangan saudara. Salam perjuangan saudara. Tepuk tangan buat kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.